Apakah GPDI ini harus dibawa ke titik rendah, titik paling rendah oleh Tuhan, agar para pemimpin-pemimpinnya itu bisa bertobat? Dan ternyata apa yang kami bicarakan pada saat itu, satu persatu sudah mulai terungkap ke publik. Ketua umumnya dilaporkan ke kepolisian, walaupun masih dalam status kalau tidak salah penyelidikan. Belum sampai ke tingkat penyidikan yang akan menentukan siapa yang tersangka. Ada juga hal-hal yang terjadi di dalam tubuh organisasi ini. Entah itu berkaitan satu dengan yang lain atau tidak. Ada sekitar 26 atau 30 gereja lokal GPDI di daerah Lampung yang memutuskan untuk pindah ke sinode lain, yaitu sinode JKI. Mereka itu keluar dari sinode GPDI entah karena terpaksa atau entah karena dipaksa keluar. Yang pasti ada gereja-gereja lokal yang sudah memisahkan diri dari GPDI. Dan juga ada di Banten, di mana MD Banten melaporkan Majelis Pusat GPDI yang akhirnya berujung sampai ke pengadilan. Dan pengadilan memutuskan bahwa yang menang gugatan itu adalah Majelis Daerah GPDI Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Seperti yang sudah kita beritahukan kemarin teman-teman ya, yang kita buat beritanya kemarin, yaitu tentang diduga menggelapkan uang sinode. Ketua sinode GPDI dipanggil pihak Polda alias polisi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton dulu ini videonya. Ya, pendeta diusir paksa jemaat serta diduga gelapkan dana sinode. Ketua sinode GPDI dipanggil teman-teman. Ya, kalau yang belum nonton harus nonton dulu supaya nyambung ya. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang terjadi dengan GPDI teman-teman ya. Ini cukup mengejutkan setelah pendeta John Weol ini dipanggil oleh penyidik Polda Metro mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh pendeta John Weol. Ya, John Weol sebagai ketua sinode, artinya orang nomor 1 di sinode GPDI. Jadi imbas dari dipanggilnya dia dan juga carut-marut yang terjadi di GPDI, ini banyak sekali gereja-gereja GPDI, cabang-cabang GPDI yang akhirnya keluar, pindah sinode, nggak mau lagi di bawah payung sinode GPDI. Ini aku agak bingung ya teman-teman ya. Kalian bayangkan, GPDI ini kan punya banyak sekali cabang di seluruh Indonesia, karena dia adalah gereja Pentakosta pertama di Indonesia. Ya, dia adalah gereja Pentakosta, artinya gereja bahasa roh, gereja aliran karismatik, aliran Pentakosta yang pertama di Indonesia. Jadi cabangnya itu banyak sekali GPDI punya cabang. Dan cabangnya tiba-tiba mulai berkhianat pindah ke sinode yang lain. Saya juga bingung ya, ini kepemilikan gedung dari cabang-cabangnya siapa punya? Apakah sistem franchise juga? Atau sistem seperti apa? Apakah sistemnya seperti GBI gitu? Karena kalau kayak GBI itu sering pindah sinode. Contoh, saya punya ruko nih teman-teman. Saya punya ruko, terus saya mau jadi pendeta. Saya minta kepada GBI. Ya, ruko saya itu jadi gereja GBI. Oke, saya ambil persyaratannya lah untuk jadi pendeta. Begitu saya jadi pendeta, ya sudah. Ruko saya ini saya jadikan gedung gereja. Jadi saya di bawah naungan GBI. Begitu saya nggak cocok dengan GBI, saya minta keluar, saya pindah ke gereja yang lain. Masuk ke sinode yang lain. Bisa. Sering terjadi kalau di Pentakosta karismatik ya. Contohnya kemarin di BSD, yang sebelumnya dia di bawah naungan GSJS, gereja 1 jam saja. Terus dia pindah, berkhianat menurut pendeta Samuel Gunawan, ya berkhianat yang di BSD. Nama pendetanya siapa saya lupa. Dia berkhianat, dia pindah ke sinode GMS. Jadi memang jadi kayak franchise kalau saya bilang ya, nggak cocok ya udah pindah gitu kan. Apakah GPDI melakukan sistem seperti itu juga, menerapkan sistem begitu sehingga banyak sekali cabang-cabang dia yang memilih sekarang pindah, nggak mau lagi ikut GPDI karena memang konflik internalnya tuh terlalu banyak, terlalu rame, terlalu ribet teman-teman. Jadi akhirnya GPDI ini mulai ditinggalkan. Ya sama kayak kalian misalnya gitu, kalian merasa bahwa
merek ini udah nggak laku nih, ya brand ini udah nggak laku, ya sudahlah pindah brand gitu kan, pakai brand yang lain saja yang lebih menjual, karena GPDI ribet banget internalnya, pusatnya tuh ribet banget gitu. Apakah seperti itu? Ini mengejutkan ya, karena GPDI ini salah satu gereja yang paling lama teman-teman, ya gereja yang paling paling lama untuk Pentakosta. Bahkan GPDI ini sudah berdiri sebelum Indonesia ada. Ya sebelum negara Indonesia berdiri dia sudah berdiri teman-teman. Nih. Pendirinya aja Belanda. Ya ini Bible nih Bang. Gereja ini Bible, bimbingan Belanda. Nah, pendirinya Richard van Klaveren. Rev W.H. Oviller. Rev Cornelius E. Groesbeck. Ya. Nih. Nama aslinya aja Vereniging de Pinkstergebende in Netherlands West Indie. Seperti itulah. Aliran ini merupakan salah satu denominasi Pentakosta terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, teman-teman. Nih, cabangnya itu sampai di luar negeri. Cabangnya sampai di luar negeri, teman-teman. Dia sudah berdiri dari 1923. Ya, dari Belanda, migrasi ke Amerika, dari Bali, maka pelayanan beralih ke Surabaya, kemudian ke kota minyak Cepu. Di kota inilah F.G. van Grezel, pegawai BPM, bertobat dan dipenuhkan Roh Kudus. Terus anak-anaknya juga ikut, ada namanya H.N. Runkat, ya, Runkat bukan Rumkat ya. Jerepi, Tambuwun, Luwenta, nih anak-anaknya menjadi pionir penggerak Pentakosta. Jadi udah lama sekali. Ini di Tondano, Sulawesi Utara. Nih, kalian bisa lihat dia punya 35 majelis daerah, dan 35 majelis daerah ini membawahi banyak sekali cabang-cabang lagi. Nah, ini ya, ini Sumut Aceh gabung, Sumatera Barat, nih sesuai dengan provinsi. Terus ada lagi di West Coast Amerika dan Region 1 Amerika. Di Australia juga ada. Jadi selain majelis daerah, nanti ada cabang lagi yang di bawahnya. Mereka sebut namanya MD, Majelis Daerah. Bukan Mendeler ya, tapi Majelis Daerah. Jumlah pendeta sampai 2023, 2.684. Pendeta muda 2.189. Pendeta pembantu 3.000. Bayangkan, pendetanya saja ditotalin sudah 8.000-an. Nggak mungkin jemaat 8.000 kan gitu. Lucu juga, pendeta 8.000, jemaat 8.000. Satu orang layani satu orang. Kan nggak mungkin. Biasanya jemaat tuh 10 kali lah. Jadi kurang lebih dia mungkin punya 80 sampai 100-an ribu jemaat. Ini gereja yang kuat, teman-teman. Ya, gereja yang kuat dan punya sejarah yang cukup panjang. Sejarahnya panjang, teman-teman. Jadi yang cukup mengejutkan adalah banyak yang sudah memutuskan keluar, memutuskan nggak mau lagi pakai merek GPDI. Oke, kita dengarkan dulu beritanya. Di channel ini juga kita akan mendapatkan informasi-informasi menarik, terkini, up to date yang kita akan lihat dari sudut pandang Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang apa yang terjadi di sebuah sinode yang bernama Gereja Pantekosta di Indonesia. Sebuah sinode yang sudah berdiri di Indonesia ini sudah 1 abad lebih. Jadi sebelum Indonesia merdeka, sinode GPDI ini sudah berdiri. Dan sinode ini memiliki gereja-gereja yang tersebar sampai ke pedalaman-pedalaman, ke pelosok-pelosok Indonesia, dan juga ada di luar negeri. Tapi saat ini, ketua umumnya dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan penggelapan dana iuran persepuluhan di organisasi tersebut. Informasi tentang ini atau berita ini sudah saya ketahui dari seorang pendeta yang kebetulan juga sering atau suka dipanggil di kepolisian untuk melayani di sana. Dan dia menyampaikan kepada saya bahwa ada sebuah kasus yang sementara diproses di kepolisian di Jakarta. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya berbincang-bincang dan ngobrol dengan seorang hamba Tuhan senior di Gereja Pantekosta di Indonesia.
seorang hamba Tuhan yang sudah berusia di atas 80 tahun, dan beliau itu adalah anak dari pionir atau pendiri Gereja Pantekosta di Indonesia. Dalam obrolan yang berlangsung kurang lebih 3-4 jam kami sharing firman Tuhan, sempat kami membicarakan tentang hal ini, khususnya tentang apa yang terjadi di dalam organisasi GPDI. Moral dari pemimpin-pemimpinnya, ada yang tersangkut isu perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Juga ada sempat kami bicarakan di sebuah tempat di daerah Sulawesi Utara itu ada sebuah upaya dari pihak-pihak luar untuk mengambil alih sebuah penggembalaan, karena hamba Tuhan senior di tempat penggembalaan itu meninggal dan akan diganti oleh anaknya. Tetapi rupanya ada orang-orang luar yang berusaha untuk menguasai atau mengambil alih tempat penggembalaan tersebut. Dan pada sebuah momen, hamba Tuhan senior ini meneteskan air mata. Dia berkata seperti ini kepada saya, apakah GPD ini harus dihancurkan oleh Tuhan dalam tanda petik untuk bangun dan bangkit kembali, dipulihkan kembali? Apakah GPDI ini harus dibawa ke titik rendah, titik paling rendah oleh Tuhan, agar para pemimpin-pemimpinnya itu bisa bertobat? Dan ternyata apa yang kami bicarakan pada saat itu, satu persatu sudah mulai terungkap ke publik. Ketua umumnya dilaporkan ke kepolisian, walaupun masih dalam status kalau tidak salah penyelidikan. Belum sampai ke tingkat penyidikan yang akan menentukan siapa yang tersangka. Ada juga hal-hal yang terjadi di dalam tubuh organisasi ini. Entah itu berkaitan satu dengan yang lain atau tidak. Ada sekitar 26 atau 30 gereja lokal GPDI di daerah Lampung yang memutuskan untuk pindah ke sinode lain, yaitu sinode JKI. Mereka itu keluar dari sinode GPDI entah karena terpaksa atau entah karena dipaksa keluar. Yang pasti ada gereja-gereja lokal yang sudah memisahkan diri dari GPDI. Dan juga ada di Banten, di mana MD Banten melaporkan Majelis Pusat GPDI yang akhirnya berujung sampai ke pengadilan. Dan pengadilan memutuskan bahwa yang menang gugatan itu adalah Majelis Daerah GPDI Banten. Semua peristiwa yang terjadi saat ini di dalam organisasi GPDI menunjukkan bahwa ada sesuatu yang serius yang terjadi di dalamnya. Apakah ini akan membawa GPDI kepada perpecahan? Apakah situasi GPDI saat ini sementara dalam suasana gelap, dalam suasana tidak baik-baik saja? Ya bisa jadi benar. Ya sebenarnya sangat disayangkan kalau peristiwa di dalam internal gereja itu tidak bisa diselesaikan secara internal. Tapi kalau organisasinya memang bermasalah, pimpinan bermasalah, ya susah juga kita untuk mengharapkan ini diselesaikan secara internal. Harapan kita bersama agar gejolak atau konflik yang terjadi di sinode ini, gejolak yang mungkin hanya berupa riak kecil, belum sampai ombak yang besar, ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan kalaupun ini harus berakhir sampai ke jalur hukum atau pengadilan, inilah keputusan yang terbaik yang harus kita terima dan kita dukung. Cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Terima kasih. GPD semakin merosot, kinerja ketua umum dan jajarannya dipertanyakan, banyak jemaat pindah gereja. Sangat memprihatinkan, inilah kata yang keluar dari beberapa hamba Tuhan melihat perkembangan gereja Pantekosta di Indonesia saat ini yang terus menurun. Banyaknya gereja di bawah GPD yang keluar dan memilih bergabung dengan sinode lainnya sangat tidak berimbang dengan dibukanya beberapa sidang baru yang seolah dibangga-banggakan. Puluhan gembala dan gereja yang hengkang ke sinode lain kesannya seolah ditutupi dengan beberapa gereja yang dibuka termasuk di luar negeri. Hal ini terlihat dengan adanya komunitas GPD Nusantara di Kaltim, PD 151 di Papua, kelompok sehati di Banten dan Sumsel, dan Degen hijrahnya 26 gereja lokal di Lampung. Apakah itu menunjukkan kemajuan? Tentu tidak. Melihat keberadaan organisasi yang seolah tidak tertata baik, maka hal ini berimbas pada pelayanan hingga ke jemaat. Penataan organisasi yang terlihat berjalan sendiri-sendiri dan kurang koordinasi merupakan rangkaian situasi yang terjadi di era kepengurusan sekarang ini. Pendeta,
JW selaku Ketua Umum Majelis Pusat GPD dan jajarannya tentu harus dituntut lebih berperan dan berkonsentrasi dalam menata organisasi agar semakin baik. Tak ada salahnya mencontoh ke sinode yang lain termasuk dalam hal penataan organisasi agar lebih baik lagi ke depan. Dari tingkat pergaulan antar gereja di Indonesia pun terlihat GPD seolah tersisihkan atau istilah kurang gaul. Kurang mendapat perhatian padahal sekelas GPD memiliki jemaat yang lengkap dari kota dan desa dan tersebar di semua provinsi di Indonesia. Kekuatan ini kurang dan tidak dimaksimalkan sementara yang duduk hanya merasa bisa dan mampu. Hal yang terjadi ini tentu sangat disayangkan dan saat media ini menghubungi Ketua Umum MP GPD Pendeta JW dan sudah berbulan-bulan yang diawali dengan pesan melalui WA untuk bisa konfirmasi sampai saat ini tidak ditanggapi dan terkesan cuek. Data statistik jumlah gereja dan jumlah jiwa menunjukkan kemerosotan yang lebih memprihatinkan. Laporan dalam buku Musyawarah Besar Maret tahun 2022, jumlah sidang 15.413, dan jumlah 1.186.286. Laporan dalam buku Mukernas Oktober tahun 2023, jumlah sidang turun jadi 10.388, dan jumlah jemaat 916.363 jiwa dan data ini juga sebelum terjadi eksodus besar-besaran, ujar seorang hamba Tuhan seorang pimpinan gereja. Sangat disayangkan memang, dari berbagai tanggapan di media sosial dan grup-grup banyak tanggapan yang bahkan sangat keras ditujukan kepada pimpinan majelis pusat di mana saat kepemimpinan saat ini terjadi banyak kasus dan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola organisasi GPD yang tidak enak untuk diberitakan. Sikap tertutup dan diam dari pimpinan Majelis Pusat GPD dan pengurus juga bisa jadi adalah salah satu faktor tak mau tahu dan merasa benar. Jika sudah menuju ke arah yang tidak baik dan semakin merosot maka selaku warga GPD tentunya kami akan bersuara. Ini salah satu bentuk karena kami cinta GPD, ujar salah satu jemaat GPD. Bagaimana Sobat Viral Kristen, GPDI sebagai gereja Pantai Kosta tertua di Indonesia sudah mengalami penurunan dalam kuantitas pelayanan mereka. Iya, banyak sekali ya sebenarnya berita-beritanya. GPDI semakin merosot, kinerja ketua umum dan jajaran MP ya. Yang ini yang megang provinsinya, megang wilayahnya dipertanyakan. Banyak jemaat pindah gereja. Nih. Terus ini suasana pelantikan saat beberapa gembala GPDI pindah ke sinode gereja lain. Nah, ini pengkhianat nih ya. Pengkhianat nih. Pindah ke sinode lain mereka. Sangat memprihatinkan, inilah kata yang keluar dari beberapa hamba Tuhan melihat perkembangan gereja Pentakosta di Indonesia saat ini yang terus menurun. Banyaknya gereja di bawah GPDI yang keluar dan memilih bergabung dengan sinode lainnya sangat tidak berimbang dengan dibukanya beberapa sidang baru yang seolah dibangga-banggakan. Puluhan gembala dan gereja yang hengkang ke sinode lain kesannya seolah ditutupi dengan beberapa gereja yang dibuka termasuk di luar negeri. Hal ini terlihat dengan adanya komunitas GPDI Nusantara di Kaltim, PD 151 di Papua, kelompok Sehati di Banten dan Sumsel, dan dengan hijrahnya 36 gereja lokal di Lampung. Apakah ini menunjukkan kemajuan? Tentu tidak. Ya, tapi ini lucu juga ya, mereka pakai kata hijrah pula ya, gunakan istilah Islam lagi. Melihat keberadaan organisasi yang seolah tidak tertata baik, maka hal ini berimbas pada pelayanan hingga ke jemaat. Penataan organisasi yang terlihat berjalan sendiri dan kurang koordinasi merupakan rangkaian situasi yang terjadi di era kepengurusan sekarang ini. Ya, baca aja teman-teman, banyak sekali berita tentang ini ya, bagaimana kondisi GPDI. Tapi ada beberapa yang cukup menarik. Ya, ada beberapa yang cukup menarik. Dikatakan bahwa walaupun banyak yang keluar, tapi banyak juga cabang-cabang baru yang berdiri. Jadi GPD ini hebat juga ya. Walaupun banyak kebobolan, artinya banyak cabang dia yang hijrah atau berkhianat ya. Lebih cocok berkhianat lah, hijrah itu istilah Islam. Hijrah itu kan pindah menuju lebih baik. Saya nggak tahu apakah ini menjadi lebih baik, karena cuma pindah sinode doang gitu. Cuma pindah sinode. Bagi GPDI ya itu pengkhianatan gitu. Ya pengkhianatan, bayangkan. Di Lampung saja dikatakan ada 26 yang pindah. Artinya satu Lampung mereka punya cabang ya di atas 26 lah. Kan nggak mungkin 26-nya pindah semua. Tutup lah dia. Tutup di Lampung semua artinya. Bisa jadi di Lampung dia ada 40 gitu kan. 26-nya cabut gitu. Seperti itu. Dan ini cukup mengejutkan. Karena bukan hanya di Lampung, tapi di daerah-daerah lain kita dapat kabar GPD juga pada pindah-pindah sinode. Artinya gereja tetap ada, cuman ganti merek. Saya nggak tahu jemaatnya masih mau ke sana atau pindah gereja juga ya.
Ini kan lucu gitu. Biasanya ini GPD, tiba-tiba loh ini bukan GPD lagi. Jadi jemaatnya tuh gimana gitu? Daftar ulang lah. Betul nggak? Karena kan jemaat tuh biasa ada sebagian tuh udah pegang kartu anggota. Dia anggota jemaat GPDI. Tiba-tiba gedung yang sering dia datangi, pendeta yang sering khotbah itu, yang dia suka, sudah pindah merek lain, jadi sinode lain. Itu daftar ulang artinya ya. Daftar ulang mengikuti sinode yang baru. Lucu juga. Miris teman-teman. Tapi GPD ini memang jago buka cabang. Ya, jago buka cabang juga. Selain banyak yang tutup, banyak cabang baru buka. Dan salah satunya adalah yang cukup menarik ini, ya teman-teman bisa lihat. Ini Wak Labu teman-teman. Jadi Wak Labu itu dia sudah mendirikan gereja. Ya kita tahu Wak Labu sekarang sudah mendirikan gereja, berhasil dia ngumpulin dana kemarin untuk mendirikan sebuah gereja, dan gerejanya ternyata adalah GPDI teman-teman. Ya saya kasih lihat ini buktinya. Teman-teman bisa lihat, ya ini GPDI wilayah MD Riau. Ya teman-teman nampak ya? Kalau yang nggak nampak mungkin di zoom aja nih. Nih. GPDI wilayah MD Riau. Si Wak Labu nih teman-teman. Wak Labu. Ya, saya agak bingung juga lihat si Wak Labu ini ya. Memang manusia yang nggak bisa dipegang omongannya. Karena setahu saya Wak Labu ini tidak setuju dengan Pentakosta, tidak setuju dengan bahasa roh, tidak setuju dengan karunia-karunia seperti itu. Tapi karena dia sadar bahwa yang paling gampang ngasih izin pendirian gereja itu adalah sinode-sinode Pentakosta karismatik, ya mau nggak mau dia ke sana. Kan gitu. Biasanya orang pilihnya tuh kalau nggak GBI, ya GPDI yang gampang. Yang gampang urusannya itu GPDI sama GBI. Cuman kalau GBI kan dia lebih malu lagi gitu, karena dia sering sekali menyerang orang-orang GBI. Bahkan ketua umum sinode GBI, Pak Ruben Adi itu pernah diserang sama Wak Labu. Pernah diserang. Jadi lebih malu lagi kalau dia minta sama GBI kan. Masa ketua sinodenya dihina-hina, diserang, tiba-tiba dia minta jadi cabang dari GBI. Nah, itu Wak Labu ya. Wak Labu GPDI teman-teman. Ya mungkin kurang lebih sama lah gitu. Ya. Kacau balaunya. GPDI-nya lagi kacau balau. Orang-orang yang masuk ke GPDI ya orangnya seperti Wak Labu juga. Yang kita tahu track record dan dia punya kinerja. Ini memprihatinkan teman-teman. Ya jujur, kita katakan memprihatinkan. Karena sekarang ini gereja-gereja itu udah kayak ladang bisnis jadinya. Buka pakai nama GPDI. Nggak laku misalnya. Nggak laku lantaran GPDI namanya lagi rusak, namanya lagi jelek, mereknya lagi jelek. Ya udah, tutup. GPDI-nya ganti jadi merek lain. Ini kan kayak udah jualan bakso kita teman-teman. Saya hari ini buka KFC. KFC-nya nggak laku, oke saya ganti jadi McDonald. Saya punya gedung penginapan atau hotel ya, saya punya hotel. Saya pakai merek Novotel. Novotel kurang laku, oke ganti jadi Swiss Bell. Ya, kurang laku juga jadi Horizon. Tinggal ganti-ganti merek. Padahal gedungnya sama. Gedungnya sama teman-teman. Paling ada renov-renov dikit lah, kan gitu. Ya, renov-renov dikit biar suasana baru. Sama dengan gereja ini. Sebelumnya GPDI, ganti merek misalnya jadi GBI atau jadi yang lain, ya ganti-ganti sedikit lah ornamen-ornamennya. Tapi kan sebenarnya sama aja teman-teman. Pendetanya pun sama. Yang ngomong masih dia, karena gerejanya ganti merek, pendetanya juga ganti. Artinya dia ganti baju. Nggak jadi pendeta di GPDI lagi. Jadi dia ikut sinode baru. Sama seperti yang dilakukan oleh beberapa pendeta yang pindah dari zaman dulu seperti itu. Joshua Teu juga sama. Dulu Joshua Teu gerejanya itu GBI. Ya. GBI Kalibata. Tiba-tiba sekarang jadi punya dia sendiri. Ya tetap aja gedungnya sama, pendetanya sama. Aduh, saya bingung lihat ya. Miris gitu. Jadi buat teman-teman Kristen, semoga ini jadi bahan renungan lah. Kalian mau ikuti yang ginian? Mau ikuti yang ginian gitu? Halo? Inilah bedanya kita. Kalau di Islam, ya kamu nggak ada. Mau gereja mau ke masjid mana aja nggak masalah. Mau Jumatan hari ini di sini, Jumatan besok di mana, Jumatan nanti minggu depan di tempat lain, nanti bulan depan di tempat lain, mau dimanapun kamu nggak ada masalah. Ya Jumatan di mana terserah, nanti sholatnya juga terserah. Ya mau asar di mana, juhur nanti di mana, maghrib nanti di tempat lain, nggak ada masalah. Welcome semua. Dan kita nggak pernah mendengar ada marbot masjid bilang ini masjid punya dia. Ini masjid milik dia, suka-suka dia, merintahin orang dan sebagainya. Bahkan DKM masjid pun itu nggak boleh semena-mena, nggak bisa.
Ya, mentang-mentang dia ketua DKM. Dia bilang, oke, masjid ini penghasilan sekian, ada sedekah sekian untuk dia semua. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa dia ngatur, oh sedekah minggu ini ada terkumpul misalnya 20 juta. Oke, 10 juta masuk kantong dia. Nggak ada, teman-teman. Nggak bisa gituan. Masjid itu nggak ada yang ngeklaim milik dia. Masjid itu milik Allah. Kalian boleh cek, di masjid manapun, ditanya, ini punya siapa? Punya Allah. Ini punya Allah, bukan punya pribadinya. Sehingga kalau nggak cocok sama ini, udah ganti merek. Enggak, teman-teman. Ini berbeda dengan gereja. Gereja ini milik orangnya. Sama kayak gereja Wak Labu ini. Gereja Wak Labu milik Wak Labu. Sekarang misalnya dia pakai GPDI. Kalau nanti dia udah nggak cocok GPDI, dia ganti yang lain. Kalau dia mau lebih keren, dia dirikan sinode sendiri. Ya, kalau dia berhasil mendirikan banyak cabang, dan dia merasa, udah saatnya saya jadi ketua sinode. Ya udah, dia bangun sinode baru. Kalau masih diizinkan, karena pemerintah sekarang sudah tidak mengeluarkan sinode baru ya, sementara di stop. Itu yang terjadi. Jadi, mirip sama perusahaan sih. Dan saya rasa teman-teman Kristen tahu apa yang terjadi. Kalian tahu internal kalian seperti apa. Dan ini Protestan ya, sekali lagi. Saya garis bawahi, ini Protestan. Kalau Katolik nggak seperti ini. Katolik, Ortodoks nggak seperti ini. Katolik sentralisasi. Nggak ada pastor ataupun uskup berani bilang, ini milik saya. Nggak, milik Vatikan. Milik Vatikan, teman-teman. Nggak bisa dia ngeklaim punya dia, dan dia nggak bisa juga jual sembarangan gitu kan. Nggak ada izin main jual tanahnya, jual gedungnya, nggak ada. Semua aset milik organisasi. Nah, ini yang apa ya, miris kalau kita bilang Protestan ini. Entah ajaran siapa sih? Apakah ini ajaran yang lebih baik daripada Katolik? Kalian yang nilai sendiri. Tapi realitanya seperti itu. Dan yang bingungnya ketua sinodenya tumben ini, nggak digoyang ataupun diberhentikan. Biasanya kalau sudah seperti ini ada dibentuk tim dewan, ya, yang senior-senior itu, yang akan menggulingkan ketua sinodenya, kan gitu. Terus langsung dibikin rapat darurat untuk menentukan pengurus yang baru, untuk menyelamatkan kapal yang sedang tenggelam ini, mumpung belum tenggelam semua. Ini kan yang keluar dari GPDI kan cuman kecil-kecil gitu. Ya kita bilang mungkin masih 20%, 30% lah yang keluar. 70% masih ada. Jadi sebelum lebih tenggelam lagi, biasanya akan ada rapat darurat untuk menentukan arah dari gereja tersebut. Tapi ini belum ya. Karena mungkin apa ya, ketua sinodenya ini masih kuat. Kalau saya lihat dia masih kuat dalam hal lobby dan sebagainya, masih dipercaya mungkin oleh sesepuh-sesepuh di gereja tersebut, para foundernya, keturunan foundernya gitu kan. Apalagi statusnya juga baru jadi saksi. Kan gitu. Baru undangan gitu. Undangan walaupun dia tidak hadiri, tapi itu masih undangan klarifikasi. Belum jadi penyidikan. Kalau udah jadi penyidikan, apalagi sudah ditetapkan jadi tersangka, mungkin lain cerita. Ya. Apalagi kalau udah ditangkap. Kalau ditangkap kan nggak mungkin juga ditungguin dia sampai keluar. Nggak mungkin jabatan ketua sinode diisi oleh orang yang lagi masuk penjara. Harus beres. Betul nggak? Harus clear. Ya mungkin akan diganti atau dipecat secara tidak terhormat. Ya itu urusan mereka lah. Tapi ini cukup miris. Dan sekali lagi ya, apa yang terjadi di GPDI itu juga akan terjadi di gereja-gereja yang lain. Karena kurang lebih sistemnya sama. Milik segelompok orang. Jadi bukan milik jemaat. Jadi kalau ada jemaat merasa, wah gereja ini milik dia, no. Enggak. Kalau masjid kita boleh ngomong. Masjid manapun ya milik bersama. Ini milik bersama. Apalagi masjid yang di lingkungan saya dari kecil di sana. Ini masjid milik kami. Gereja nggak bisa gitu. Nggak bisa kamu bilang, nih gereja saya. Kamu siapa? Contoh, kamu bermasalah sama Gilbert. Ya, atau Geren Lumondong. Kamu suka hina-hina Geren ya, karena Geren kemarin sempat blunder-blunder, terus kamu sebagai jemaat kamu hina-hina Geren, dia bisa aja bilang, ya misalnya dia bilang si siapa, Erben gitu, wah si Erben ini kurang ajar, ditaruh foto Erben di semua cabang GBI Glow, kena silang mukanya, nggak boleh masuk. Bisa kalau Geren mau, kalau Gilbert Lumondong mau, dan diizinkan oleh sinodenya ya, nah, itu boleh. Karena itu milik dia. Lu mau ngomong apa? Ayo, punya dia. Kalau udah bicara punya kan suka-suka kita. Mau kita buang, mau kita bakar, mau kita apain. Ya, saya nggak senang, saya bakar gereja saya. Nah, bisa aja, orang punya dia. Beda dengan masjid. Betul nggak? Beda dengan masjid. Ini sekali lagi, ini bukan hanya terjadi di GPDI, ini yang terkenal GPDI. Di tempat lain bisa jadi rame juga. Bisa jadi seperti ini juga. Ya, cuman beritanya belum terdengar sama kalian.
Tetapi semoga ini bisa jadi renungan. Jadi tujuan kita buat kontennya adalah renungan buat teman-teman Kristen. Masih mau nggak ngikuti yang ginian? Kalau kalian merasa ini dari Tuhan, silakan. Tapi kalau kalian merasa nggak masuk akal nih, nggak mungkin Tuhan seperti ini, nggak mungkin Tuhan membuat perpecahan seperti ini, nggak mungkin Tuhan membuat manusia jadi serakah seperti ini. Enggak lah. Silakan review ulang. Ya, tujuan kita membuat konten ini adalah mengajak kalian berpikir. Ya, sekali lagi kita tidak menyerang iman manapun, tapi kita mengajak teman-teman untuk berpikir, ya, terutama berpikir cerdas, melihat lebih detail, melihat lebih jernih apa yang terjadi. Kenapa dirikan gereja tuh seperti buka warteg gitu kan? Oh, saya mau ngambil franchise Bahari, saya hubungi yang Bahari mana? Oh, saya nggak mau, saya mau buka rumah makan Padang, saya hubungi rumah makan Padang mana? Apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Ya. Terus ada yang bilang, loh itu kan urusan internal para pendiri gerejanya, pemilik gerejanya. Saya sebagai jemaat nggak apa-apa, yang penting saya diberkati, yang penting saya ke gereja, yang penting saya menyembah Tuhan. Ada yang seperti itu, mereka nggak peduli ya gereja mana yang mereka masuki, mereka bilang saya nggak pernah lihat gereja kok. Pokoknya hari Minggu saya datangi yang dekat rumah. Kalau saya lagi liburan atau lagi dinas luar kota, ya udah saya datangi gereja tersebut. Halo, ya, kalau kalian berpikir seperti itu, saya bisa kok ke gereja mana saja, nggak pernah kok. Saya harus spesifik merek ini, nggak, saya kemana aja. Ada orang seperti itu. Ya, dia coba segala gereja, tapi jangan lupa. Coba tanya gereja tempat kamu datangi itu. Apa pandangan dia kepada jemaat seperti itu? Mereka akan bilang, kamu tidak bertumbuh. Kamu seperti tanaman yang hari ini di pot ini, minggu depan dipindahin potnya, minggu depan lagi dipindahin potnya, maka kamu tidak akan berakar dengan kuat. Ya, kamu nggak akan tumbuh akar dengan kuat. Karena kamu tidak tertanam. Harus tertanam di gereja. Ya, mereka akan anggap kamu seperti rumput liar yang tinggal dipindah-pindahin, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Kamu tidak akan bertumbuh dalam imanmu. Imanmu akan kacau balau. Hari ini kamu ke karismatik, tiba-tiba besok kamu ke reform, ya, kamu ke gereja reform yang menjelekkan bahasa roh, yang menjelekkan karismatik. Nyambung nggak? Hari ini kamu ikut gereja karismatik, bahkan mungkin kamu terbawa suasana terus kamu ikut ngomong, wah, raba 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 sana raba sini gitu kan. Besoknya kamu ke gereja reform yang menjelekkan karismatik. Masuk nggak gitu? Coba kamu pikirkan deh. Ada nilainya nggak? Nggak ada nilainya, sia-sia jadinya kan? Sia-sia yang kamu buat. Ngapain? Mending nggak ke gereja sekalian. Betul nggak? Mending nggak ke gereja sekalian. Atau ikut ajaran Paul yang bilang, nggak perlu lagi ke gereja, yang penting membantu fakir miskin. Karena ibadah yang diajarkan Yesus yang benar adalah menyantunin fakir miskin, janda terlantar. Masih mending yang itu. Masih mending, karena kamu mengikuti perintah Yesus. Kalau ke gereja, mau itu ke gereja manapun, ya pada dasarnya nggak ada perintah Yesus. Yang namanya nggak ada perintah Yesus, maka semua yang kamu lakukan sia-sia belaka. Nilainya nol. Ya, nilainya nol. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi bahan renungan buat teman-teman kita Kristen dan membuka akal mereka. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Ayo, masa nggak hafal surat pendek ini? Arahita ladhi katibu bidin badalikal ladiyatul wil miskin Fadzalikal ladiyatul yadim wala yahudu ala wil miskin. terus Apa ya? Lupa lagi. lupa masih belum. Oke, Bapak silakan. Wah, teman-teman, surat Al-Maun masa nggak ada yang bisa? Bapak siapa namanya? Beni. Bapak Beni dari Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan Pak. Bismillah. Ini jawab apa langsung ini aja? Ya, surat apa tadi? Surat Al-Baqarah Surat- 183. Loh, bukan, udah ganti pertanyaan. Ya, surat apa tadi? Ar-Ra'd ya? Ya, surat apa itu? Ar- Al-Maun. Ya, Oke, surat Al-Maun. Ar-Ra'd alladzi yukadibu biddin fadzalika alladzi yadumul yatim la tarawunnal jahim inna la tarawunnal jahim. Salah Pak, beda surat itu. Oke, ganti pertanyaan teman-teman. Masih belum, padahal gampang loh. Ara'aital ladzi yuhadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, masih belum teman-teman. Ada yang tahu apa yang disebut sebagai
malam nuzulul Quran? Oke, Ibu. Sini dulu. Bentar dulu. Ibu siapa? Biasa. Udah biasa. Iya, Ibu siapa? Bu Sisilia. Ibu Sisilia, Ibu Sisilia. Apa yang dimaksud malam nuzul Quran? Alam turunnya Al-Quran. Dan 17 kapan Ramadan. diturunkannya Al-Quran? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Tepat, Ibu Sisilia. Balik, Bu, ke Tuhan yang benar. Biar Ibu diselamatkan. Oke. Kata Allah, Bu. Waduh. Ini berkat dari Tuhannya Yesus. Ibu Oke, Sisilia. terima kasih. Kocak teman-teman murid tadinya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi. Ada yang tahu doa buka puasa yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan Nabi ya, silakan Mbak. Yang doa buka puasa yang diajarkan Nabi yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika afrotu bi rahmatika ya arhamar rahim. bukan yang itu kebetulan. Jadi ada doa puasa yang diajarkan Nabi Sahih. Ada yang tahu nggak? Bukan Allahumma lakasumtu. Bukan. Kata Nabi itu aku samain juga dahabad domantu watabatil uru insya Allah. Itu. Oke, lagi teman-teman. Mungkin aku mau karena di bulan puasa ini Quran yang Ibu lantunkan itu pahalanya berlipat ganda. Ada yang bisa melafalkan surah At-Takasur. Silakan Mbak, At-Takasur. Bapak siapa? Bapak Soekardi. Bapak Soekardi. Dari Islam ya Pak ya? Islam. Silakan Mbak. Alhaakumut takasur hatta sirtum kabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamun. Imal yakin summa la tarawunha yakin summa la tas'aluna yawma si'anin. Summa la tarawunnaha. Ainal yakin summa la tas'aluna yawma si'anin. Oke. Bapak siapa tadi? Bapak Soekardi. Bapak Soekardi. Masya Allah. Itu Pak. Oke, teman-teman. Kita kayaknya 2 atau 1 pertanyaan lagi nanti disambung buka puasa. Habis itu kita lanjut. Dua-dua ayam. Harusnya dua-dua loh Bang. Udah ada singkong. Ini tambah bumbunya aja ya. Bumbu ayamnya ya. Oh. Teman-teman. Ya, makasih ya Bos. Satu. Dapat semua. Kredit. Dulu ya, Bu. Makasih, Bos. Tunggu, satu. Lu goblok. Ini sendok. Tunggu. Astagfirullah. Bu, santai satu. Oh, ini bahaya kok, nanti kok. Tunggu. Satu yang. Di belakang. Kasihan kok. Oh, saya kok. Nenek dulu. Oh, anak Tunggu dulu, yang tua dulu. Ini kok ada yang tua satu. Ini baby dulu nih, baby saya. Ya Allah. Oh, nggak dikasih dari tadi. Kasih ke dong, Kok. Kok aneh kok kasih. Waduh. Ini kok anak saya. Kok saya aja kok kalian. Oh, ini kok kasih aneh kok. Oh, mantan buta aja. Ini lagi. Anak saya mau dapat. Oh iya. Kok ini kok kasihan kok anak kecil kok. Oh juga. Ya, makasih. Terlalu maju banget. Saya belum Anjir. Oh,
Habis nih. Terakhir. Udah habis, makasih. Udah habis. Gila teman-teman, tadi di situ cuma 5 orang dan kita bawa hampir 40. Tiba-tiba jadi kayak gula. Seperti dihampirin semut. Waduh, nggak sampai 5 menit dapat videonya. Anjir. Rame orangnya. Iya. Matiin ya gue. Oke.